Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua sahabat? Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Satu peristiwa nyata yang terjadi di kampungku sendiri. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tahun 1970. Peristiwa ini selalu diceritakan oleh orang-orang tua, dari generasi ke generasi yang lainnya, hingga saat aku lahir di tahun 90-an. Kisah maling gantung masih menjadi topik horor yang selalu diceritakan ibu kepadaku. Suatu sore kepulangan aku dari pengajian asar. Aku pulang ke rumah dengan basah kuyup karena hujan deras disertai petir. Di situ membuat aku takut. Petir itu saling menyambar, der. Dan aku berlari menuju ke rumah. Tidak peduli dengan hujan dan petir menggelegar. Pokoknya saat itu ya, aku ingin berada di rumah. Dan sampailah aku di rumah. Di situ ibu bilang, "Kamu ini bukannya neduh dulu. Udah tahu hujan begini, malah nekat pulang. Udah sana ganti baju." Aku dibilangin seperti itu sama ibu. Aku langsung ke belakang dan lekas mengambil baju di kamar. Setelah itu aku rebahan di kasur. Wah, terasa hangat sekali saat itu. Di luar masih hujan deras dengan petir menyambar-nyambar tanpa henti. Dan tidak lama kemudian mati lampu. Bet. Sontak aku langsung teriak memanggil nama ibu. "Ibu! Dok, sini," kata si ibu memanggilku. "Iya, Bu." Kondisi gelap di situ. Dengan kondisi gelap aku merambah menuju ruang tamu. Wah, gelap sekali rasanya. Di sana ibu, bapak, serta adik dan kakakku sedang berkumpul. "Sini, duduk dulu sama ibu," kata si ibu. Aku pun duduk di dekat ibu. Ibu memberikanku segelas teh hangat dan menyodorkan singkong goreng kepadaku. Di sana ketika itu begitu hangat rasanya. Hangat sekali. Obrolan ibu dan bapak mengenai urusan orang dewasa membuat aku bingung saat itu. Tapi semakin lama obrolan mereka itu semakin mengarah pada hal mistis, hal horor. Seketika saja aku menjadi serius mendengarkan cerita demi cerita yang ibu dan bapak bicarakan. Dan satu cerita yang membuat aku benar-benar ketakutan saat ibu menceritakan tentang maling gantung. Pada tahun 70-an, di daerahku sempat gempar karena aksi pencurian dan teror pocong. Beberapa kampung di sekitar kampungku itu terdapat beberapa rumah yang menjadi korban pencurian. Anehnya pencuri itu menggasak semua barang-barang yang ada di rumah korbannya. Bahkan hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan unggas bisa dicuri tanpa ketahuan warga satupun. Suatu ketika ada warga kampung sebelah kehilangan sapi. Semua sapi yang dipelihara sekitar 11 ekor semuanya ludes, hilang. Tidak ada sisa satupun. Pada saat itu si pemilik sapi merasa aneh karena di kandang sapi miliknya tiba-tiba hening. Kandang tersebut berada di samping rumahnya. Dia pun membuka jendela rumah, krat, untuk sekedar mengecek kondisi kandangnya. Dan betapa kagetnya si bapak itu melihat kandang sapinya itu kosong. Padahal saat itu masih sekitar baru jam 9 malam. Bahkan warung di sekitar rumahnya itu ya masih belum tutup. Masih banyak orang. Lain hal dengan yang dialami seorang warga di kampungku. Beberapa hari setelah kejadian maling sapi di kampung sebelah itu, di kampungku justru terjadi teror pocong yang dialami oleh Pak Gandhi. Pak Gandhi itu memiliki sebuah warung dan rutinitasnya menjaga warung dari sore sampai tengah malam.
Biasanya Pak Gandhi menutup warungnya sekitar jam 12 malam. Kadang malah bablas sampai subuh kalau ada yang menemaninya main catur. Suatu malam, Pak Gandhi sedang menjaga warungnya sekitar jam 11 malam dengan suasana hujan ringan yang seharian itu tidak berhenti-henti hujannya. Membuat udara di situ semakin dingin pada malam itu. Karena merasa kedinginan dan suntuk tanpa teman, Pak Gandhi berniat untuk menutup warungnya saat itu juga. Dan ketika Pak Gandhi menutup gaplok, susunan papan untuk warung itu, gaplok namanya. Dari kejauhan, Pak Gandhi melihat seseorang berdiri di bawah tiang listrik. Berjarak sekitar 10 meter lah dari warungnya. Namun Pak Gandhi tidak bisa melihat jelas, karena malam itu sedang turun kabut. Pak Gandhi pikir itu hanya orang yang mau ronda, karena biasanya peronda itu suka memukul-mukul tiang listrik, tang-tang ketika jam 12 malam. Lantas Pak Gandhi melanjutkan pekerjaannya untuk menutup warungnya. Namun ketika Pak Gandhi sudah hampir selesai menutup gaplok itu, tiba-tiba dia mencium bau kapur barus dan kembang. Lah, kok bau mayat anyar ini? Mungkin seperti itulah gumamnya dalam hati Pak Gandhi itu. Dan tak berselang lama, Pak Gandhi mendengar suara di belakangnya. Bluk! Suaranya seperti nangka jatuh ke tanah dari atas. Seketika saja Pak Gandhi menoleh ke belakang. Di sana Pak Gandhi melihat sosok pocong tinggi besar, berada di sekitar 3 meter darinya. Pak Gandhi sempat memperhatikan dari bawah sampai ke atas. Pak Gandhi pikir itu temannya yang iseng. Namun setelah Pak Gandhi memperhatikan kaki pocong itu tidak menyentuh tanah. Saat itulah Pak Gandhi langsung terjatuh karena merasa lemas. Dan Pak Gandhi sempat melihat kepala pocong itu mengangguk. Hingga akhirnya Pak Gandhi pingsan di depan warungnya dan belum sempat memasang gaplok terakhir. Untungnya jam 12 malam Pak Gandhi dibangunkan oleh beberapa pemuda yang sedang ronda malam itu. Dan Pak Gandhi langsung menceritakan apa yang dialaminya. Dan ketika Pak Gandhi masuk ke warung, betapa kagetnya dia melihat satu peti telur ayam hancur seperti kejatuhan benda berat. Dan saat Pak Gandhi melihat laci uang di etalasenya terbuka, semua uang hasil penjualan hari itu hilang semua tanpa sisa. 1 bulan kejadian itu berlalu, namun di kampung sebelah masih ada kejadian maling dan teror pocong. Hingga pada suatu hari, ada kejadian maling kotak amal di musola kampung sebelah. Saat itu warga kampung sebelah berlarian mengejar maling tersebut dan sempat tertangkap warga. Namun anehnya, tubuh pelaku maling itu sangat sulit disentuh seperti licin. Bahkan sempat dijerat dengan tali dan berhasil diikat. Namun lagi-lagi maling tersebut dengan mudah meloloskan diri. Padahal kaki dan tangannya itu sudah diikat. Hingga akhirnya maling tersebut berhasil melarikan diri tanpa jejak. Siang itu tetua kampung sebelah meminta bantuan kepada seseorang sesepuh di kampungku. Mereka menceritakan kronologi kejadian tersebut. Dan menurut sesepuh di kampungku, pelaku tersebut bukan orang sembarangan. Dan pelaku tersebut ada kaitannya dengan sosok pocong yang sempat ditemui Pak Gandhi waktu itu. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk mengadakan pengajian khusus bertujuan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Tepat pada malam Jumat, berkumpullah warga di kampungku di masjid. Dan dihadiri juga oleh beberapa warga dari desa sebelah. Ibuku yang saat itu masih remaja juga ikut hadir di pengajian tersebut. Dibacakanlah surat-surat Yasin bersama-sama. Dan anehnya, malam itu yang mulanya cerah banyak bintang, tiba-tiba saja angin kencang, petir menyambar,
dan turunlah hujan yang sangat deras sekali. Hingga pada akhirnya jam 10 malam acara pun selesai. Saat itu beberapa orang berkata, dan kebetulan didengar oleh ibuku. Mereka berkata, biasanya kalau udah diajiin begini, pelaku maling akan mengalami dua hal. Yang pertama, hidayah bisa bertobat. Yang fatalnya, dia bisa mati. Kalau si maling bersekutu sama setan, begitulah selentingan yang ibuku dengar. Singkat cerita, 2 hari kemudian, di kampungku gempar dan heboh karena ada penemuan mayat yang tergantung di atas pohon randu. Pohon randu itu pohon kapuk. Kapuk yang buat kasur itu pohon randu namanya. Pagi itu seorang petani hendak menggarap sawahnya, dan ketika hendak beristirahat dan bersandar di pohon randu, dia merasa kepalanya itu kejatuhan air. Di kepalanya, tes. Diperiksalah rambutnya yang terasa terkena tetesan air itu. Dan saat tangannya mengusap rambut, dia melihat darah. Lalu sontak saja, dia mendongaklah ke atas. Di sana, dia melihat sesosok mayat laki-laki menggantung di dahan pohon randu itu. Seutas tambang melilit di lehernya. Mayat itu bergelantungan dan sesekali terhempas ke kanan ke kiri terbawa oleh angin. Dengan lidahnya yang menjulur sangat panjang, seperti ditarik keluar, dan matanya melotot, meneteskan darah. Mayat itu seperti nangis darah. Dan darah itulah yang menetes mengenai kepala si petani itu. Lantas petani itu lari dan berteriak di tengah kampung, "Ada mayat! Ada mayat gantung! Ada mayat!" Namun si petani itu masih syok dan tidak bisa menceritakan detailnya. Seketika saja warga di kampungku berlarian menuju sawah untuk menyaksikan mayat yang tergantung itu. Termasuk ibuku juga ada di sana melihat langsung penemuan mayat tersebut. Lalu dengan gotong royong, warga pun menurunkan mayat itu, dan keanehan pun muncul lagi. Saat mayat tersebut sudah diturunkan dan tergeletak di pematangan sawah, tiba-tiba saja, entah dari mana asalnya, puluhan ular hitam muncul dan mendekati mayat itu. Dan beberapa ekor ular itu berkali-kali mematuk sosok mayat itu. Dak. Warga sontak saja lari menjauh lah, karena takut dipatok oleh ular itu. Semakin ramai saat itu karena warga kampung sebelah pun ikut berdatangan ke sawah yang berada di kampungku. Dan salah satu orang berteriak, "Nah itu dia maling yang kemarin kita kejar." Dan orang itu mengeluarkan golok, hendak menghampiri mayat tersebut. Dan dia berkata, "Dicacak si aku aing," kata orang itu, karena dia marah sama orang itu. Tapi sesepuh di kampungku datang dan melarang orang yang hendak menebas mayat itu. Entah dengan doa apa yang dibacakan oleh sesepuh, ular-ular yang tadi menggerumuni mayat itu tiba-tiba berlarian ke semak-semak. Setelah itu, dibawalah mayat itu ke balai desa yang terletak dekat dengan rumah ibuku. Di sana mayat tersebut terlihat sudah kaku dan warna kulitnya itu sudah membiru. Tapi anehnya mata mayat itu masih mengeluarkan darah segar. Dan setelah dicari identitasnya, diketahuilah pelaku maling tersebut berasal dari desa lain yang tidak jauh dari desaku. Hingga akhirnya ada pihak dari desa tersebut menjemput mayat itu dan akan diurus pemakamannya di desa itu. Selesai sudah hari itu, namun 3 hari setelah kejadian tersebut, di kampungku tiba-tiba mencekam dengan rumor teror cepeu dan pocong. Cepeu adalah urban legend di daerahku, yaitu sosok pocong merah berlidah panjang, kain kafan yang merah karena darah dan hawa nafsu jahat. Lidah panjang karena menyekutukan Allah semasa hidup. Itulah sosok cepeu.
Dan sosok Cepeu yang meneror kampung saat itu selalu didampingi sosok pocong yang sebelumnya meneror Pak Gandhi di warungnya. Teror pertama terjadi di kampung sebelah selama 7 malam. Kampung yang pernah kemalingan sapi dan kotak amal musola. Kejadian pertama saat itu ketika ada sebuah pertunjukan jaipong. Sekitar jam 11 malam, warga berkumpul di sebuah lapangan menyaksikan jaipong tersebut. Beberapa orang penari yang tengah asik menari tiba-tiba saja berlari menjauh dari tempat pentas itu. Disusul teriakan para pemain musik. Mereka berteriak, "Cepeu! Cepeu!" Dan seketika penonton panik saat itu ketika mereka menoleh ke belakang, tepatnya ke arah kebun. Di sanalah rupanya tengah berdiri sosok Cepeu melayang di atas permukaan tanah. Berhamburan semua orang menjauhi area lapangan itu. Dan lebih mengerikannya lagi saat sosok pocong merah itu melayang lebih tinggi dan mengejar orang-orang. Malam itu semua rumah dikunci rapat-rapat dan teror Cepeu itu tidak berhenti malam itu. Hampir semua pintu rumah warga di kampung itu seperti didobrak. Brak! Brak! Dan ada juga yang rumahnya dikelilingi dengan suara lompatan dan suara seperti meludahi rumahnya. Di keesokan paginya, ramailah perbincangan warga soal teror Cepeu malam itu. Dan rumah yang diludahi itu menjadi bau bangkai. Hingga satu keluarga itu mengungsi ke kampungku karena tidak kuat dengan bau bangkai di rumahnya. Dari situlah kabar menyebar ke seluruh desa hingga ke kecamatan. Teror Cepeu dan pocong di kampung sebelah masih berlanjut hingga 1 minggu. Di desa itu sudah tidak lagi ada aktivitas malam di luar rumah. Bahkan tidak ada yang berani pergi ke masjid untuk sholat Isya. Mereka mengunci pintu rumahnya. Tidak ada lagi anak-anak yang pergi mengaji di masjid selepas maghrib. Setelah 7 malam berlalu, teror pocong merah di kampung itu hilang dengan sendirinya. Dan ternyata teror itu belum berhenti, malah justru pindah ke kampung-kampung lain dengan gangguan serupa dan berlangsung selama 7 malam juga. Hingga akhirnya sosok pocong merah itu meneror kampungku juga. Dan keluarga ibuku mengalami teror tersebut. Kejadian ini diceritakan ibu kepadaku. Saat itu di kampungku sedang ada acara hajatan dan yang menikah saat itu masih keluarga dari ibuku. Ibuku saat itu membantu di dapur untuk masak. Keanehan pertama terjadi di dapur menjelang maghrib. Nasi yang baru saja matang tiba-tiba berair dan basi. Hingga mereka yang bertugas di dapur termasuk ibuku berulang kali memasak nasi. Namun ya tetap saja begitu. Aneh kan? Nasi yang baru diangkat selalu basi dan berair. Itu tidak masuk akal. Dan tidak hanya nasi, daging yang belum diolah itu tiba-tiba saja bau busuk dan membiru. Padahal daging tersebut masih segar, baru saja dibeli. Bahkan olahan daging yang sudah tersaji untuk tamu undangan pun ikut basi hingga dikerumuni lalat hijau. Datanglah yang punya hajat ke dapur. Memangnya kenapa masakan yang tersaji di depan bisa cepat basi? Di sana yang bekerja di dapur pun kebingungan. Lebih bingung lagi yang punya hajat karena melihat nasi dan daging di dapur sudah busuk semua. Di tengah kepanikan di dapur, terdengar keributan di depan. Para tamu undangan saat itu menjerit hingga mereka berhamburan meninggalkan lokasi. Dan rupanya si pengantin saat itu kerasukan. Sepasang mempelai tersebut yang awalnya duduk di pelaminan tiba-tiba berdiri kaku dengan tangan bersedekap seperti orang mati. Ibuku sendiri menyaksikan hal tersebut. Sepasang pengantin itu berjalan keluar dan dikejar oleh beberapa orang di sana. Namun anehnya,
mereka tidak bisa mengejar pengantin tersebut. Mereka merasa seperti berat untuk melangkahkan kakinya. Hingga akhirnya sepasang pengantin tersebut memasuki area persawahan, dan warga masih tetap mengikuti dari belakang. Ternyata sepasang pengantin itu berhenti di bawah pohon randu yang pernah dipakai si pelaku maling untuk gantung diri. Setibanya di pohon randu, pengantin tersebut terjatuh dan pingsan. Brak! Dan warga yang mengikuti mereka sudah bisa berjalan cepat, bahkan berlari seperti biasa. Dibawalah pengantin tersebut kembali ke rumah, dan acara pesta atau hajatan malam itu menjadi kacau. Menurut ibuku, kejadian malam itu benar-benar mencekam. Hingga akhirnya begini. Setelah beberapa kali terjadi teror CPO di kampungku, direncanakanlah acara ruatan kampung di malam Jumat yang dilakukan di masjid oleh beberapa tetua di kampungku. Dan ada juga warga yang hadir termasuk ibuku. Setelah ruatan selesai di malam Jumat itu, ada salah satu orang yang mengajukan untuk menebang pohon randu itu. Setelah mengajukan usul, orang tersebut tiba-tiba kerasukan dan berteriak, "Saha wae anu wani nuar ima aing, paeh." Kata orang itu, "Siapa saja yang berani menebang rumahku, mati." Setelah ruatan itu, kondisi kampungku kembali tenang seperti biasa. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, ada kejadian beberapa anak yang sedang bermain layangan di persawahan pada sore hari. Sekitar 6 orang anak saat itu dikabarkan tidak pulang hingga larut malam. Orang tua mereka mencari-cari hingga sampai pagi lagi, namun tidak ditemukan. Bahkan sampai 2 hari masih dilakukan pencarian. Hingga akhirnya banyak rumor yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut diculik oleh wewe gombel dan sebagainya. Tapi sesepuh di kampungku yakin bahwa anak-anak tersebut masih berada di area sawah. Dan setelah dilakukan ritual khusus di sawah tersebut pada malam hari, dan benar saja, terlihat anak-anak itu sedang asik bermain layangan. Sontak saja orang tua mereka menangis memanggil anak-anak mereka. Dibawalah anak-anak tersebut kembali ke kampung. Dan ketika ditanya oleh orang-orang apa yang terjadi, kenapa mereka tidak pulang selama hampir 3 hari? Anak-anak tersebut malah kebingungan, dan mereka menjawab, mereka itu hanya main layangan beberapa jam saja di sawah. Bahkan, azan asar pun belum mereka dengar. Anak-anak itu masih merasa berada di hari yang sama dalam suasana sore hari saat itu. Dan ketika sesepuh kampung mengusap wajah mereka, di sanalah mereka baru sadar bahwa saat itu sudah malam. Dan mereka merasa lelah dan perut yang sangat kelaparan. Bagaimana tidak merasa lapar? Hampir 3 hari mereka hilang dan asik main-main layangan. Ini sangat gila sih menurutku. Hampir 3 hari mereka hilang. Anak-anak itu hanya merasa main beberapa jam saja. Pada akhirnya, pohon randu itu hancur, terkena sambaran petir. Dulu ada mitos bahwa petir selalu mengejar nenek Jarkoni. Digambarkan sosok iblis yang berlari dan bersembunyi dalam pohon-pohon tinggi saat ada petir. Itu hanya mitos sepertinya. Baiklah, cukup sekian ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan terima kasih juga buat Mas Edo yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.